Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Saifullah Wesley. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah tema yang berjudul insomnia. Sebelum ke videonya, kita akan ingatan dulu ya. Buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena supaya kalian itu gak ketinggalan video terbaru dari channel Saifullah Wesley. Dengan menekan tombol subscribe merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Yuk lanjut aja kita ke pembahasannya. Siapa sih dari kalian yang gak pernah dengar istilah insomnia? Nah, jadi insomnia ini merupakan gangguan tidur. Jadi gangguan tidur ini menyebabkan penderitanya itu sulit tidur meskipun dia memiliki waktu tidur yang cukup atau untuk tidur yang bisa lebih lama lagi. Jadi, insomnia ini merupakan gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya itu sulit tidur atau merasa tidak cukup tidur meskipun banyak waktu untuk melakukan tidur tersebut. Nah, selain si penderitanya itu sulit tidur, ternyata yang menderita insomnia ini itu sudah mencoba beberapa cara. Di antaranya mereka itu jika ingin tidur selalu ataupun ada orang yang sering mengonsumsi obat tidur sebagai penenang untuk di waktu tidur mereka supaya lebih nyenyak lagi. Meskipun tubuh sudah dibaringkan di atas kasur, mata sudah kita coba pejamkan, tapi pikiran si penderita insomnia ini tetap terjaga. Biasanya si penderita insomnia ini bisa tidur di waktu dini hari ataupun di jam 12 sampai waktu subuh untuk mendekat. Tapi si penderita insomnia ini dinyatakan atau bisa juga mengalami tidur yang kurang nyenyak atau tidak efektif untuk tidur kesehatan mereka. Nah, sebagian orang yang mengalami insomnia ini suka mengabaikan ataupun merasalah ini kan sesuatu hal yang wajar kalau nggak bisa tidur. Mungkin aku itu udah tidur siang tadi siang, jadi wajar aja kalau gak bisa tidur. Ternyata efek ini bisa berdampak buruk terhadap tubuh kita dan mengganggu kesehatan mental serta fisik. Jika kalian sudah mengalami ataupun sering mengalami insomnia di setiap malam hari, tolong buat teman-teman semua jangan pernah sepelekan hal ini karena ini itu benar-benar berbahaya banget untuk tubuh kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi yang berbeda dalam topik yang sama, yaitu seputar insomnia. Yang pertama, penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan orang itu sulit tidur dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tidur tersebut. Kita bahas dulu materi yang pertama. Apa sih yang biasanya membuat orang itu sulit tidur? Yang pertama, apnea tidur. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu apnea tidur, saya mau bertanya, biasanya di sini ada gak sih teman-teman semua yang kalau tidurnya itu mendengkur atau suka ngorok? Nah, biasanya penderita apnea tidur ini pergi ke tempat tidurnya itu dalam keadaan rileks ataupun santai sambil benar-benar mengantuk banget. Tapi ketika selesai tidur, ketika dalam keadaan tidur dalam beberapa menit, kemudian tiba-tiba mereka itu mendengkur. Nah, keadaan rileks ini mengakibatkan jalan napas bagian atas mengempis dan berhenti bergerak. Sehingga mengakibatkan penderitanya itu berhenti bernapas dan kemudian terbangun dari tidur mereka. Nah, ketika mereka terbangun, otomatis napas mereka itu kembali normal kan? Nah, jadi ketika terbangun mereka itu biasanya mengalami kelelahan pada malam hari karena seringnya terbangun di malam hari dan menyebabkan rasa kantuk di siang hari. Yang kedua, masalah emosi. Nah, biasanya masalah emosi ini sering dialami oleh orang-orang yang memiliki problem atau masalah di kehidupan mereka. Entah itu masalah hubungan, masalah pekerjaan, keluarga, ataupun masalah lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan tidur orang-orang tersebut. Jadi, orang yang mengalami depresi ini hampir setiap malam itu tidurnya itu selalu terbangun di malam hari dan kemudian sulit lagi untuk tidur kembali. Nah, jadi buat kalian yang penderita emosional yang tinggi, kalian itu harus benar-benar menjaga emosi kalian karena ini itu bisa berdampak buruk terhadap waktu tidur yang kalian punya. Yang ketiga, suhu yang tidak cocok. Di sini ada gak sih yang merasa kalau suhu di kamar terlalu panas, kalian itu gak bisa tidur? Ataupun suka nginep di rumah teman tapi kepanasan dan gak bisa tidur juga? Dan ternyata itu benar.
Memang suhu panas dalam suatu ruangan itu menyebabkan seseorang sulit akan untuk tidur. Suhu udara di atas 23 derajat Celcius hampir selalu membuat orang tidak tenang saat tidur di malam hari. Biasanya orang-orang mengatasi suhu yang panas ini dengan menggunakan cara yaitu menyalakan kipas angin ataupun mengipas-ngipas dirinya sendiri agar tidak kepanasan dan bisa kembali tidur dengan nyenyak. Tapi teman-teman, selain 3 masalah utama yang tadi yang bisa menyebabkan sulitnya tidur, ternyata ada masalah-masalah kecil yang biasanya menyebabkan kita juga sulit tidur pada malam hari. Apa aja itu? Alas tidur yang kurang nyaman, adanya getaran atau kebisingan di sekitar kita, penggunaan alat elektronik yang bisa mengakibatkan radiasi elektronik terhadap tubuh kita, makan dan minum sebelum tidur. Biasanya pengkonsumsi kopi itu akan sulit tidur karena kopi itu mengandung kafein. Nah, itu merupakan penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan kesulitan tidur di malam hari. Kalian termasuk yang mana? Aku mendoakan sih semoga kalian itu bisa tidur dengan nyenyak. Dan kalian boleh juga komen di video ini buat saran-saran ataupun kalian bisa ceritain pengalaman tidur kalian yang misalnya berantakan ataupun gimana kita bisa sharing di video kali ini. Nah, pada materi yang kedua kita bakal ngebahas bagaimana sih cara mengatasi tidur bila seseorang itu sulit tidur tanpa menggunakan obat-obatan. Jadi, menurut buku seri Kesehatan Umum, Pencegahan Dini Kesehatan tahun 2005 oleh Dr. Anis, terdapat kecenderungan pada penderita insomnia atau kesulitan tidur yang membiasakan meminum obat-obatan terlebih dahulu sebelum mereka tidur dan mempunyai efek menidurkan. Nah, jadi menurut Dr. Anis, kebanyakan orang itu selalu memakan ataupun mengonsumsi obat tidur sebelum mereka tidur untuk mempercepat tidur mereka. Tapi ini itu bisa menyebabkan atau ketergantungan terhadap obat-obatan. Jadi Dr. Anis itu mempunyai tips bagaimana cara agar kita bisa mudah tidur dan bisa lebih nyenyak lagi terhadap tidur. Yang pertama, tentukan waktu tidur secara teratur. Nah, waktu tidur ini merupakan hal yang paling penting buat kalian yang sering sulit tidur di malam hari. Jadi, kalian itu harus menentukan waktu tidur kalian sendiri. Misalnya, tidur jam 9 dan bangun jam 4 pagi, 4 dini hari pagi. Nah, jika waktu tidur sering berubah-ubah, ternyata kondisi tubuh juga bisa mulai menegang dan bisa mengakibatkan kesehatan kita itu berkurang. Jangan sampai kita begadang semalaman ataupun waktu tidur menjadi berantakan. Nomor 2, tidak dianjurkan tidur siang. Siapa sih dari kalian yang gak suka dengan tidur siang? Biasanya tidur siang ini dimanfaatkan orang-orang yang mengalami pekerjaan berat, kelelahan di siang hari, kemudian mereka mengistirahatkannya. Nah, biasanya kalau untuk yang mengalami insomnia ini sangat tidak dianjurkan untuk tidur siang karena akan mengakibatkan kebutuhan tidur pada malam hari itu berkurang. Jadi, mereka yang sering tidur siang dan mengalami insomnia akan selalu terjaga di malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Yang ketiga, bijak memanfaatkan kasur atau tempat tidur. Jadi, menurut Dr. Anis itu, jangan sesekali kalian menggunakan tempat tidur itu sebagai media untuk membaca buku, menulis cerita, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas di siang hari yang menyebabkan kalian itu berdiam diri di atas kasur atau tempat tidur. Karena ini akan mengakibatkan kebosanan terhadap tempat tidur pada kita di malam hari. Keempat, hindari penggunaan handphone. Pasti sebagian orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia tidak luput menggunakan gadget mereka atau membawa gadget mereka ke tempat tidur. Ternyata ini itu berpengaruh buruk terhadap kesehatan karena sinyal radiasi dari handphone bisa mengakibatkan tidur kita itu tidak sehat. Terlebih lagi untuk penderita insomnia, mereka akan terus bermain handphone sampai larut malam dan lupa akan waktu untuk tidur mereka. Nomor kelima, olahraga pada sore hari. Jadi, olahraga pada sore hari ini disarankan 2-3 jam waktu sebelum kita akan tidur. Nah, jika kalian olahraga mendekati waktu tidur, justru itu akan lebih mengganggu waktu tidur di malam hari. Keenam, hindari makan dan minuman tertentu. Nah, biasanya makanan-makanan kecil, cemilan yang manis itu tidak dianjurkan sebelum tidur ya teman-teman. Kemudian minuman-minuman yang mengandung alkohol. Juga misalnya kopi itu kan mengandung kafein. Otomatis jika kalian mengonsumsi kopi sebelum tidur, itu akan membuat rasa kantuk itu semakin lama ataupun tidak ada rasa kantuk. Jadi kalian akan tetap terjaga di malam hari.
Yang terakhir, lakukanlah mandi hangat. Nah, jadi mandi hangat ini benar-benar efektif banget buat kalian yang sulit tidur. Kemudian selesai mandi hangat, cobalah kalian untuk meminum susu hangat dan usahakan lampu yang ada di kamar kalian atau tempat tidur kalian itu tidak dinyalakan. Bisa dalam keadaan redup ataupun yang lebih baik itu dipadamkan saja lampunya. Oke teman-teman, itu merupakan pembahasan kita di hari ini, yaitu mengenai masalah insomnia, bagaimana cara mengatasinya, dan apa aja sih yang bisa mengganggu kesehatan serta mengganggu waktu jam tidur kita. Oke, segini dulu pembahasan yang kita bahas untuk hari ini. Don't forget for like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke akun sosial media yang kalian punya agar semakin bermanfaat kepada orang banyak. Oh iya, kalian juga bisa sharing-sharing ke kita di kolom komentar dan kita insya Allah akan membahasnya untuk di konten berikutnya. Komen juga buat konten berikutnya agar lebih menarik ya, agar channel Saifullah Wesley ini cepat berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.